Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bersatu sebagai tubuh Kristus. Bersatu sebagai tubuh Kristus. Salah satu ciri kedewasaan seseorang ialah bahwa ia semakin mengerti dan menghargai tubuhnya sendiri. Ada persamaannya dalam kehidupan rohani. Saat kita menjadi dewasa di dalam Kristus, kita memperoleh pengertian yang lebih baik tentang jemaat sebagai tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31, Rasul Paulus membandingkan tubuh Kristus yaitu gereja seperti tubuh manusia. Walaupun tubuh itu satu, tetapi anggota-anggota tubuh itu banyak. Dan setiap bagian dari tubuh itu mempunyai fungsi yang berbeda untuk kepentingan seluruh tubuh. Orang Kristen harus menghindari dua kebiasaan yang salah dalam gereja. Yang pertama, menjadi sombong dengan karunia yang dimilikinya dan berpikir bahwa dialah yang terpenting. Dan tanpa dia seluruh tubuh tidak dapat berbuat apa-apa. Dan yang kedua yang harus dihindari kebiasaan yang salah, berpikir bahwa dia tidak sanggup berbuat apa-apa dan tidak bisa menyumbangkan sesuatu bagi tubuh Kristus. Kita harus memandang setiap karunia yang berbeda-beda itu sebagai suatu yang saling melengkapi. Memang ada pekerjaan-pekerjaan anggota tertentu yang kelihatannya lebih menonjol, tetapi itu bukan berarti bahwa anggota itu dapat hidup sendirian. Dan karunia anggota tubuh yang lain tidak berarti. Semua berarti dalam tubuh Kristus. Allah menghendaki agar tidak terjadi perpecahan dalam tubuh Kristus atau dalam gerejanya. Keanekaragaman dapat menimbulkan perpecahan apabila para anggotanya saling bersaing. Tetapi keanekaragaman pun dapat menimbulkan persatuan kesatuan apabila para anggotanya saling memperhatikan dan saling melengkapi. Dalam perikop ini Rasul Paulus mengajarkan 3 kebenaran supaya tubuh Kristus tetap bersatu sehingga memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, masing-masing anggota tubuh Kristus harus menyadari bahwa mereka saling membutuhkan. 1 Korintus 12 ayat 20 dan 22 firman Tuhan berkata, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Tidak ada seorang anggota pun yang dapat membandingkan dirinya atau mengkontraskan dirinya dengan anggota-anggota yang lain. Gak bisa, saudara. Karena setiap anggota itu penting dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi masing-masing anggota tubuh Kristus harus menyadari betul bahwa mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita semua penting dalam tubuh Kristus. Kita semua penting dalam gereja, saudara. Yang kedua, supaya tubuh Kristus bersatu, masing-masing anggota tubuh harus saling menghormati. Dalam 1 Korintus 12 ayat 23 dan 24 berkata, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota yang tidak elok kita berikan perhatian khusus. Luar biasa, saudara. Hal ini dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang tidak elok, saudara. Dukungan, penghormatan itu. Allah telah menyusun tubuh begitu rupa sehingga anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Allah itu baik dan sangat peduli. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus dan yang tidak elok diberikan perhatian khusus, saudaraku. Jadi dalam ayat ini tersirat keadilan Allah, saudara. Bahwa sekalipun kita mempunyai kelemahan, tetapi ada hal-hal yang baik yang dihargai oleh Allah.
Oleh karena itu janganlah kita terpaku pada kelemahan kita dan kekurangan kita ataupun orang lain, saudara. Tetapi baiklah kita melihat apa yang menjadi kemuliaan Allah di dalam hidup kita, di dalam hidup orang lain. Dan yang ketiga, saudara, supaya tubuh Kristus bersatu, masing-masing anggota tubuh Kristus harus saling memperhatikan. Kita perhatikan, saudara, 1 Korintus 12 ayat 25 dan 26. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan, saudara. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Itu, saudara, sesungguhnya. Dan kalau satu anggota dihormati, semuanya turut bersuka cita, saudara. Jadi keanekaragaman dalam tubuh itu merupakan bukti dari hikmat Allah, dari kebesaran Allah, dari kreativitas Allah, saudara. Setiap anggota saling membutuhkan dan tidak ada seorang pun yang sanggup berdiri sendiri. Tidak bisa, saudara. Kita nggak bisa, saudara. Kita saling bergantung semuanya di dalam tubuh Kristus. Apabila satu bagian tubuh manusia berdiri sendiri, maka akan mengalami masalah yang sangat serius dan dapat menyebabkan sakit atau bahkan menyebabkan kehancuran dan kematian, saudara. Karena tidak utuh. Dalam tubuh manusia yang sehat pun berbagai anggota tubuh harus saling bekerja sama, saling berbagi supaya sehat, supaya kuat dan dapat mengerjakan banyak hal, saudara. Jadi, saudara, inilah 3 kebenaran supaya tubuh Kristus tetap bersatu sehingga memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, masing-masing anggota tubuh Kristus harus menyadari bahwa mereka saling membutuhkan. Dan yang kedua, masing-masing anggota tubuh Kristus harus saling menghormati. Dan yang ketiga, masing-masing tubuh Kristus harus saling memperhatikan. Dan bila, saudara, ketiga hal ini terjadi, maka tubuh Kristus bersatu, kuat, saudara, diberkati oleh Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari, saudara, kita mengasihi tubuh Kristus, gereja Tuhan. Setialah, saudara, ke gereja. Setialah mendukung pelayanan di gereja, saudara. Setialah, saudara, kepada tubuh Kristus yang sudah dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri, yang bahkan rela mati Tuhan untuk tubuh Kristus, supaya tubuh Kristus diberkati, diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau terus setia bersatu dalam pelayanan di tubuh Kristus supaya nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, juga saudara-saudariku, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai ketemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.